Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Erdiman Saputra, NIM 1814070012, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Dr. Miliasari SPD MSI. Pada video ini kita akan membahas topik 3, yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Pada subtopik 1 ini kita akan menjelaskan pengertian pentingnya kajian pustaka. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan pengertian penelitian. Penelitian merupakan proses mencari pemecahan masalah melalui prosedur ilmiah. Tahap-tahap yang harus kita lalui menurut prosedur ilmu bukan hanya dilakukan di laboratorium saja, tetapi juga di kancah termasuk di bidang pendidikan. Sedangkan untuk pentingnya kajian pustaka, yaitu untuk dapat melakukan penelitian seperti yang seharusnya, peneliti dituntut untuk menguasai sekurang-kurangnya dua hal, yakni bidang yang diteliti dengan cara-cara prosedur penelitian. Untuk menguasai kedua persyaratan tersebut, calon peneliti harus banyak membaca, mengkaji berbagai literatur. Dengan melakukan kajian literatur, peneliti akan memperoleh beberapa manfaat. Maka itulah pentingnya kajian pustaka. Pada bagian subtopik 2 ini, kita akan menjelaskan bagian proposal penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh dari koran, majalah, buku, jurnal, laporan penelitian, seminar, atau keadaan lapangan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan realistis peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. Tujuan kajian harus mempunyai kaitan atau hubungan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang keempat, metode kajian. Metode kajian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan. Yang kelima yaitu definisi istilah. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam terdapat kesamaan atau penafsiran dan terhindar dari kekaburan. Bagian ini juga memberikan keterangan rinci pada bagian-bagian yang memerlukan uraian, misalnya alat peraga, sekolah, alat ukur, lokasi atau tempat, nilai, sikap, penghasilan, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan dalam daftar rujukan. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang disebut dalam skripsi, tesis, dan disertasi harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Dan adapun unsur-unsur yang ditulis secara berurutan, yaitu nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir terlebih dahulu, nama awal, nama tengah, tanpa gelar akademik atau tahun penerbitan judul, termasuk judul, kota, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Subtopik yang ketiga yaitu cara menyusun kajian pustaka dan menyusun kerangka berpikir beserta contohnya. Yang pertama itu kita akan mengkaji itu
Menyusun kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan mencari referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk dikutip atau dijadikan dasar dari sebuah ide penelitian. Cara menyusun kajian pustaka dengan baik dan benar beserta contohnya. Yang pertama, memilih sumber pustaka. Sumber pustaka seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah, paper, jurnal penelitian, buku, situs internet, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menelusuri sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi di dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Yang ketiga itu membaca sumber pustaka. Jauh lebih baik kita mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami isi sumber pustaka tersebut, supaya tidak asal mengutip. Tujuan lainnya adalah untuk memberi kerangka teori di dalam pikiran supaya mempermudah penulisan karya ilmiah. Yang keempat, mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Catatlah hal-hal yang dianggap penting di dalam sumber pustaka. Kemudian penulis ulangkan lagi, baca sesuai pemahaman, dan periksanya kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka yang dibuat. Yang selanjutnya, menyajikan kajian pustaka. Penyajian kajian pustaka, setelah semua sumber pustaka didapatkan, maka selanjutnya adalah menulis kajian pustaka. Pada umumnya, kajian pustaka berada di bab 2, yaitu suatu karya ilmiah. Kajian pustaka terdiri dari beberapa subtopik yang menjabarkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Contoh kajian pustaka. Berikut ini adalah contoh kajian pustaka pada karya ilmiah yang berjudul Uji Efektivitas Daun Kamboja Plumeria rubra L sebagai obat luka pada mencit Musculus albineus. Menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya kerangka berpikir ini dibuat dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan sebuah variabel yang lebih detail. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menetapkan sebuah variabel yang telah lebih rinci. Yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Apabila hal yang pertama sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah kajian harus membaca buku-buku dari hasil penelitian yang lebih relevan. Yang ketiga, mendeskripsikan teori dan hasil penelitian. Jika membaca buku-buku dari hasil penelitian sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah kalian dapat mengungkapkan teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang telah atau yang akan diteliti. Yang selanjutnya, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Pada tahap yang keempat ini, yang harus kalian lakukan adalah menganalisis teori serta hasil penelitian secara kritis. Yang kelima itu menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, kalian harus melakukan sebuah analisis serta komparasi dengan cara membandingkan teori yang satu dengan teori yang lainnya. Yang keenam itu sintesa kesimpulan. Jika kalian sudah melakukan beberapa tahap di atas, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah seorang peneliti harus dapat melakukan sebuah sintesa penelitian atau kesimpulan sementara. Yang terakhir itu kerangka berpikir. Apabila sintesa kesimpulan tersebut sudah dilakukan, maka yang terakhir adalah kalian sudah dapat menyusun kerangka berpikir.
Subtopik 4. Menjabarkan aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Yang pertama yaitu aturan pengutipan body note atau catatan tubuh. Body note adalah bentuk referensi dari penulis yang mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya suatu kutipan yang menggunakan tanda kurung. Body note memuat nama belakang penulis, tahun terbit, buku dan halaman yang dikutip. Dan adapun cara penulisan catatan tubuh yaitu yang pertama, nama penulis, tahun terbit dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Contoh, Reza, 2019.2 31,38. Nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Contohnya, 2019.2 sampai 38. Yang kedua yaitu aturan pengutipan footnote atau catatan kaki. Footnote adalah daftar keterangan khusus yang merupakan catatan pada bagian bawah halaman yang bertujuan untuk menyatakan atau menjelaskan sumber suatu kutipan, pendapat, pernyataan, atau ikhtisan. Aturan penulisan catatan kaki. Yang pertama urutannya nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik dan tanpa gelar akademik. Judul buku, masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, di garis bawah, atau dicetak tebal. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah tanda koma. Yang ketiga yaitu aturan pengutipan endnote atau catatan akhir. Endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah, sebelumnya daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan endnote persis sama dengan footnote. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan untuk penulisan daftar pustaka. Perbedaannya, endnote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah. Subtopik 5 yaitu menjabarkan penelitian yang relevan. Yang pertama, pengertian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah sumber acuan khusus berupa penelitian yang terdapat dalam jurnal, buletin, skripsi, dan semacamnya. Dalam sumber acuan khusus, peneliti akan memperoleh hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Agar tidak terjadi penelitian yang sama persis dan tidak terjadi duplikasi dengan penelitian yang ada, maka perlu cari tahu penelitian itu pernah dilakukan oleh penelitika atau belum. Apabila masalah peneliti yang dilakukan persis sama, maka perlu dilihat kapan di mana penelitian akan dilakukan. Contoh penelitian yang relevan adalah penelitian dari Faridatul Ika Melinda pada tahun 2012 yang berjudul Pengembangan Desain Pelajaran IPA berbasis karakter untuk siswa kelas 6 untuk siswa kelas 5 SD 1 Wonokoyo, Kota Malang. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain pembelajarannya itu RPP IPA yang semula hanya berorientasi pada pengembangan kognisi siswa menjadi sebuah desain pembelajaran yang berbasis karakter. Subtopik 6. Menguraikan hipotesis dan contohnya. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.
Contoh hipotesis. Terdapat dua pilihan yang bisa dibuat oleh seorang peneliti yang sesuai dengan dasar teori yang digunakan, yaitu sebagai berikut. HO. Tahu yang dibuat di pabrik tahu BCD Bandung mengandung pengawet. Atau H1. Tahu yang dibuat di pabrik tahu BCD Bandung tidak mengandung bahan pengawet.